Ya, selamat pagi. Karyawan yang lain di mana? Kok masih ada yang belum datang? Masih belum datang, Bu. Paling cuma sekitar 2 orang yang datang. Udah jam berapa ini? Berarti cuman kamu aja yang datang pagi ya? Siap, Bu. Yaudah kalau gitu saya masuk ke ruangan dulu ya. Siap, Bu. Wah, ini banyak botol-botol bekas, mungkin sisa harapan di kantor ini. Udah ditumpuk sini dulu, nyari yang lain dulu. Oh, ini. Oh iya. Ini kan tadi ada undangan mendadak untuk Bu Vita. Gak bisa diperhatikan lagi. Ini sudah jam berapa ya? Waduh. Ini sudah jamnya, tinggal setengah jam lagi. Ya sudah, aku sampaikan sama Bu Vita saja. Biar Bu Vita cepat jalan. Assalamualaikum, permisi Bu. Iya, duduk. Oh iya Bu, ini tadi ada undangan mendadak buat Bu Vita. Dari Katanya mana ya, Mas? sih gak bisa diperwakilkan ya, dari kantor PT Rawa Indah. Katanya sih gak bisa diperwakilkan Bu. Emangnya jam berapa acaranya itu? Acaranya sudah tinggal setengah jam lagi. Aduh, kenapa kamu baru bilang sekarang? Nggak Saya dari juga tadi. lupa Bu, tadi Bapak itu nganternya mendadak. Coba saya lihat dulu. Permisi Bu. Kira-kira nuntut nggak ya? Kalau awalnya sih sepertinya nutut Bu. Aduh, gimana ya Mas Bagus? Ini mana pekerjaan masih belum selesai. Dan saya langsung harus tepat ke lokasi nih. Iya Bu, soalnya kata Bapak yang nganterin tadi itu katanya penting banget. Oh ya udah kalau gitu saya minta tolong anuin tugas saya, tolong selesaikan dulu ya. Siap Bu, Biar saya langsung ke yang lokasi aja. nanti. Iya Bu. Ya sudah kalau gitu aku mau berangkat ke lokasi aja dulu Ya dah. sudah, saya permisi ya Bu ya. Ya. Ini saya bawa Bu. Oh ya, bawa aja. Ya sudah. Udah Mas kalau gitu aku langsung ke lokasi aja ya. Ya sudah. Permisi saya Bu. Oh iya ya. Aduh, mudah-mudahan aja nutut ya. Aduh, mana HP ku ketinggalan lagi di dalam. Loh, ini dompet. Loh, kontak mobil. Jangan-jangan yang punya mobil ini Mbak tadi. Mbak tadi tapi ke dalam lagi. Mungkin bingung nyari kontaknya ya. Ya udahlah. Saya tunggu di sini aja. Biar nanti kalau misalkan ada Mbaknya, saya langsung kasihkan ini kontaknya. Mungkin dia bingung. Udahlah. Loh, ini Mbaknya. Mungkin dia kebingungan nyari kontaknya. Permisi Mbak. Masnya ngapain ya di sini ya? Gini loh Mbak, saya di sini kan tadi nyari barang-barang bekas, nyari ini sisa-sisa botol minuman. Maaf deh Mas, sepengetahuan saya sih di area kantor ini nggak boleh ada pemulung masuk. Ya gimana ya Mbak, karena saya kan butuh cari makan untuk cari barang bekas kayak gini. Ya kan bisa di tempat lain Mas, bukan di kantor ini. Ini kan area kantor, nggak boleh sembarangan orang masuk.
Ya karena tadi di sini ada rapat, selesai rapat kok kayaknya banyak sisa-sisa botol minuman. Ya akhirnya saya tadi masuk, Mbak. Ya emang banyak mas, tapi sih biasanya tuh sampah yang ada di sini ditaruh di luar, dan masnya tuh nggak perlu masuk di area kantor ini seharusnya. Ya kalau begitu saya minta maaf, Mbak, kalau sudah masuk di area kantor ini. Oh ya udah dah, minggir dah, aku keburu nih. Aduh, kontak kemana ya? Kok nggak ada sih? Perasaan udah aku bawa. Oh iya, Mbak. Mohon maaf sebelumnya ya. Iya, ada apa? Ini tadi mungkin kontaknya Mbak yang jatuh di sini, saya menemukan di sini waktu Mbak ke dalam mungkin. Kok bisa ada di kamu sih? Emang kamu mau niat mencuri di sini ya? Ya bukan, kalau saya niat mencuri dari tadi saya pasti sudah bawa mobil ini. Tahu mas, atau jangan-jangan kamu modus ya berpakaian seperti ini? Kamu pura-pura jadi pemulung, tapi kenyataannya kamu mau nyuri di kantor ini? Tidak, Mbak, sebenarnya tadi saya menemukan di bawah sini waktu Mbaknya keluar dari kantornya, terus Kenapa balik masih lagi gitu sih, Mas? kontaknya tadi jatuh. Orang jelas-jelas kontakku ini udah dipegang kamu. Berarti kan kamu udah niat mencuri kontakku, mau nyuri mobilku ini. Lah, terus emang kontak itu sakti, Mbak, bisa langsung ada di saya. Tadi saya menemukan di sini. Kalau Ya. misalkan kontak itu langsung ada di saya, berarti sakti dong kontaknya. Ya siapa tahu aja. Aku lupa tadi naruh di sini terus sama kamu mau diambil. Ya, Makanya aku tepat waktu di sini. Kalau enggak, mungkin udah diambil mobilku sama kamu. ya kalau begitu bukan salah saya. Misalkan ada di sini itu keteledoran Mbak sendiri. Kok bisa nyalain aku sih? Udah jelas-jelas kamu yang nyuri kontakku. Kenapa kamu masih nyalain aku? Loh, kalau saya mencuri kontak itu, saya baru ketemu kan sama Mbaknya. Ya deh mas, aku tahu kalau kamu tuh cuma modus aja di sini. Mending kalau memang kamu niat mencuri, jangan di kantor ini deh. Mending kamu di luar aja. Biar sama orang-orang kalau emang ketahuan kamu mencuri, biar digebukin sekalian. Kalau di sini mah nggak ada orang, palingan ada CCTV. Mbak, gini Mbak, mohon maaf ya. Oh ya, kayaknya Mbaknya ini yang marah-marah sama saya. Padahal saya sudah menemukan kontaknya Mbak. Terus Mbak menuduh saya yang mencuri lah. Padahal kalau misalkan saya mencuri, saya bisa masuk ke dalam. Tetapi Yaudahlah, mas, mending kamu ngaku aja deh. Kalau udah mencuri tuh ya mencuri, nggak usah sok bela-belain deh. Kamu tuh udah buang-buang waktu saya mas. Udah ketahuan mencuri masih ngelak lagi. Ya udahlah, mending kamu pergi aja dari sini. Lagian ini kan wilayah kantor, nggak boleh dong pengemis atau orang kayak kamu itu, pemulung kayak kamu tuh nggak boleh masuk di area kantor. Emang kamu nggak tahu bacaan di sana? Emang masih kurang jelas banner yang gede di sana itu? Mbak meskipun orang kantoran kayak gini, orang yang terhormat lah, terpandang, jangan sombong kayak gini Mbak. Soalnya meskipun saya ya jadi pencari barang bekas kayak gini, saya juga punya harga diri. Saya tidak dididik untuk mencuri apalah kontak Mbak yang bilang Mbak tadi saya mencuri. Mbak ini harus apa ya, jangan egois kayak gini. Karena saya memang benar-benar menemukan kontak Mbak waktu Mbak kembali lagi ke kantor Mbak. Kenapa masih nggak ngakuin sih mas? Loh. Udah deh, mending kamu pergi aja deh. Aku Loh. mau jalan ini. Gini loh, yang mau diakui saya apa Mbak? Lawang saya benar-benar menemukan kontak Ya kan kamu Mbak. emang mencuri. Kamu tuh pencuri, tau nggak? Dasar kamu tuh pencuri, kamu tuh. Kalau misalkan Mbak tetap nganggep saya mencuri kontak Mbak, kan di sini ada CCTV, tolong lihatlah di sana. Kalau misalkan di sana saya terlihat mencuri, boleh Mbak bawa ke pihak yang berwajib. Udah deh, aku sekarang tanya sama kamu. Kontak ini tadi ada ke siapa? Ada di kamu kan? Ya, berarti ya ada di kalau- saya. Ya ada di saya karena saya menemukan di sini dan saya menunggu Mbak keluar lagi baru saya bilang sama Mbaknya. Enggak, aku nggak percaya deh. Apalagi kamu penampilan kayak gini. Kayaknya nggak mungkin banget deh kalau kamu tuh niat mau bantuin atau nolongin saya tuh nggak mungkin banget. Ya Jelas udahlah. kamu tuh- Ya udahlah terserah Mbaknya. Saya juga capek Mbak. Dari tadi debat gak jelas kayak gini. Padahal niat saya ini
sudah sudah tulus untuk mengembalikan kontaknya Mbak itu. Ya udahlah, kalau begitu saya mau pergi aja dari sini, Mbak. Udah pergi aja sana. Bentar. Tapi ada benernya juga ya, Mas itu tadi bilang dia nemuin kontakku. Kalau memang dia mencuri, buat apa gitu loh. Padahal kan Mas itu baru datang di sini. Apa aku panggil aja ya Mas itu? Ngomong masih belum jauh. Mas. Tunggu dulu, Mas. Ya, ada apa lagi, Mbak? Oh iya. Sebetulnya aku minta maaf dulu ya Mas ke kamu. Setelah aku pikir-pikir, omongan kamu dari tadi ada benernya juga, Mas. Soalnya kan kamu kan baru datang di sini. Ya nggak mungkin juga lah niat mau mencuri di dalam gitu. Ya makanya Mbak itu jangan langsung nuduh-nuduh dan marah-marah kayak gitu. Saya kan mau jelasin sama Mbak, tapi perkataan saya dari tadi terus dipotong-potong. Saya mau ngomong dipotong. Jangan Ya. emosi kayak gitu dulu, harus dengan kepala dingin, Mbak. Ya sih. Meskipun Mbaknya buru-buru, ya jangan sampai kayak gitu. Karena niat saya kan baik. Coba logika aja. Misalkan kontak itu nggak ditemukan sama saya, yang menemukan orang yang jahat, otomatis mobil Mbak akan raib. Kalau dipikir-pikir sih ya juga sih Mas. Ya udah aku minta maaf. Saya dari tadi nungguin Mbak di sana. Kalau misalkan saya pencuri, ya saya bawa aja mobilnya. Kenapa? Kan enak saya punya mobil. Tetapi karena saya dari kecil sudah dididik untuk tidak kayak gitu, ya akhirnya saya menunggu Mbaknya. Dan Ya. Mbaknya keluar dari kantor tadi langsung bentak-bentak saya, langsung caci maki saya. Ya maaf Mas, sebelumnya aku juga lagi buru-buru, jadinya aku nggak konsen Mas. Ya aku juga nggak tahu juga kalau Masnya udah nolong ini kontakku yang jatuh, dan Masnya juga bela-belain jaga di depan mobil ini. Ya udahlah Mbak, kalau begitu ya lain kali kalau buru-buru kayak gitu nggak usah tergesa-gesa Mbak. Buat santai aja, meskipun Mbak mau rapat ke mana penting, mending ya sabar aja gitu. Jangan sampai tergesa-gesa, karena mending kita hadir daripada nggak sama sekali Mbak. Kan kayak gitu Iya, katanya guru saya waktu SD dulu sih. Ya udah Mas, kalau gitu aku berterima kasih ya Mas sama Mas, karena Mas sudah ngembaliin kontak ini Iya, ke aku Mbak. lagi. Terus juga makasih ya Mas ya udah ngasih aku nasihat sebaik ini. Udah Mas, aku ada sedikit ini buat rasa terima kasih aku, karena Mas udah ngembaliin kontak dan jagain aku ini. Udahlah Mbak, saya ikhlas menolong Mbak dan menunggu kontak Mbak. Enggak Tadi- apa-apa kok, ini hanya sedikit kok Mas. Udah nggak apa-apa, saya ikhlas semuanya kok Mbak. Ya udahlah, makasih ya Mbak. Yaudah, Dan kalau saya gitu. sudah dapat ini barang bekas dari kantor Mbak, sudah cukup kok. Ya udahlah Mbak, saya pamit dulu ya. Mas, tunggu dulu. Udah nggak apa-apa, Lagi, Mbak. ambil aja. Udah deh, ambil Udah, aja. Mbak, saya Ini rasa ikhlas. terima kasih aku. Ya udahlah, kalau begitu, kalau Mbaknya maksa, apalagi ini sudah rezeki kan tidak boleh ditolak. Ya udah, kalau Baik. begitu saya langsung pamit Mbak ya. Ya udah. Ya mari Mbak, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.